Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih terus mensupport dan memberikan dukungannya terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menekan tombol subscribe, like, dan udah nge-share video-video kita sehingga hari ini banyak teman-teman kita yang merasa termotivasi kembali setelah terpuruk dalam aplikasi pinjaman uang online. Oke, hari ini kita pengen ngasih tahu kabar yang udah lama yang mungkin hari ini banyak teman-teman yang masih belum tahu tentang aplikasi pinjaman uang online ilegal yang hari ini katanya nggak usah dibayar lagi karena memang mereka itu masih ilegal atau mungkin memang belum terdaftar pada peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah melalui OJK. Jadi hari ini sebelum kita melebar ke persoalan tentang aplikasi pinjaman uang online ilegal ini, sebelumnya kita tuh pengen ngasih tahu kabarnya itu kapan dan dari media apa. Jadi kalian bisa melihat di situ, yaitu dia, itu dari beritakompas.com ya. Katanya Kemenkominfo peminjam tidak usah mengembalikan uang ke fintech ilegal. Jakarta Kompas, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Samuel Abrijani Pangerepan menyatakan, masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Alasannya, perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Dengan begitu, kegiatan maupun kesepakatan yang perusahaan itu jalankan juga ilegal. Jadi peminjamnya itu pinjam aja sebanyak-banyaknya. Sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok katanya. Nggak usah dibalikin. Kan ilegal, kata Samuel seperti dilansir kontan.co.id pada hari Senin tanggal 26 bulan 11 tahun 2018. Samuel menghimbau masyarakat untuk melaporkan fintech ilegal yang mereka ketahui ataupun merugikan mereka ke pihak berwenang seperti Kemkominfo, Otoritas Jasa Keuangan, dan pihak kepolisian. Jadi, kalau fintech ilegal menagih utang, laporkan. Nanti pihak berwajib akan menangkap karena mereka tidak berizin. Seharusnya dia yang rugi, bukan masyarakat, kata pria yang akrab disapa Semi ini. Menurut dia, laporan dari masyarakat adalah cara yang lebih mudah untuk memerangi fintech ilegal ini. Dia menyebutkan, dengan masyarakat yang berani melaporkan fintech ilegal, hal itu akan membuat pelaku bisnis ilegal itu jerak. Kemudian, kalau pihak tersebut memang ingin berbisnis secara berkelanjutan, mereka akan mendaftarkan diri dan mengurus izin ke OJK. Semi juga menyarankan masyarakat untuk mengecek terlebih dahulu fintech yang terdaftar di OJK. Sejauh ini ada 73 fintech sudah masuk daftar. Apabila nama fintech tidak ada dalam daftar OJK, maka lebih baik beralih yang sudah terdaftar. Masa bisa unduh aplikasi tapi tidak bisa buka website OJK, kata Semi. Berita ini sudah tayang di kontan.co.id dengan judul Kemkominfo, peminjam tak usah bayar utang ke fintech ilegal. Oke guys, pada tahun 2018 itu masih ada sekitar 73 fintech yang sudah terdaftar di OJK. Dan hari ini sudah ada berkisar 148 atau 141 aplikasi yang sudah terdaftar di OJK. Dan hari ini OJK sudah menutup 3.000 lebih aplikasi pinjaman uang online ilegal. Jadi berdasarkan kata Bang Semi tadi ya, kita tuh nggak perlu bayar lagi aplikasi pinjaman uang online yang masih ilegal. Karena mereka juga tidak taat, tidak patuh, tidak tunduk pada peraturan pemerintah yang diberikan oleh OJK. Dan operasi mereka ini masih dinyatakan ilegal ya, karena memang belum terdaftar. Jadi untuk kawan-kawan yang hari ini masih panik, masih ketakutan, masih diuber-uber sama aplikasi pinjaman uang online, kita masih pengen mengingatkan lagi
agar teman-teman untuk tidak takut, tidak panik, dan tetap berpikir jernih dan tidak melakukan tindakan-tindakan negatif yang mungkin bisa merugikan diri sendiri, orang lain, dan orang-orang yang kita sayangi. Jadi kalau hari ini masih belum mampu membayar, masih belum punya uang untuk mencicil, kalian bisa melakukan langkah-langkah yang membuat kalian harus kondusif terlebih dahulu secara pribadi. Misalnya dengan menonaktifkan sementara nomor yang kalian daftarkan. Untuk apa gunanya itu? Supaya kalian bisa lebih fokus pada pekerjaan, pada kehidupan sehari-hari, dan pada kehidupan keluarga. Yang kedua, mungkin kalian bisa mengambil langkah dan tindakan sharing ya kepada orang-orang yang mungkin lebih paham. Contohnya, untuk kawan-kawan yang hari ini masih belum merasa kuat ya dengan teror aplikasi pinjaman uang online itu, salah satu cara untuk meringankan beban hati dan pikiran kalian itu adalah menuliskan keluh kesah kalian di kolom komentar di video ini. Jadi banyak yang sudah berhasil bangkit kembali dari semua keterpurukan ini ketika mereka memang benar-benar bertekad untuk menghentikan hidup dan diri mereka itu menjadi budak dari aplikasi pinjaman uang online. Jadi kita memang harus betul-betul bertekad ya. Gua tuh harus bisa keluar dari semua permasalahan ini. Gua tuh harus bangkit dari semua permasalahan perekonomian hari ini. Jadi kalau seandainya kalian itu masih banyak mengurung diri ya, sudah nggak punya rasa percaya diri, dan hari ini mungkin sudah tidak diperkerjakan lagi hanya karena pinjol, ya kalian harus segera bangkit dari semua permasalahan ini. Mungkin kalian ya bisalah mencari pekerjaan-pekerjaan yang baru, atau mungkin kalian bisa mencari peluang-peluang baru yang hari ini akan menghasilkan rupiah dan penghasilan. Jadi untuk yang belum mampu melakukan pembayaran, atau bahkan mungkin yang sudah gagal bayar dan hari ini sudah dipermalukan. Kalau yang ilegal ini memang hobi banget ya untuk mempermalukan debitur yang belum mampu melakukan pembayaran. Mereka itu akan mengintimidasi, melakukan teror, penyadapan data, mereka akan menyebarkan data, mereka akan mengambil foto dan video yang ada di galeri kita. Banyak banget mereka akan mempermalukan kita di media sosial. Misalnya hari ini yang sedang marak dan banyak terjadi itu dari aplikasi Facebook ya, media sosial Facebook. Mereka mengedit foto kita, mereka melakukan teror dan intimidasi, bahkan katanya ada yang mau disantet lagi sama aplikasi pinjaman uang online. Jadi seolah-olah ini seperti anak kecil ya. Ini mungkin debt collectionnya atau mungkin debt collectornya juga sudah kehabisan akal ini kalau mau main santet sana santet sini, ya kan? Jadi kalau aku sih secara pribadi untuk kawan-kawan yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran, atau yang mungkin sudah gagal bayar dan hari ini sudah disebar data, kalian gak perlu lagi merasa malu, karena hal ini terjadi bukan hanya pada kalian sendiri. Bahkan hari ini ada ribuan bahkan puluhan ribu orang yang hari ini sudah mengalami hal serupa tapi berhasil bangkit kembali. Dan mereka membulatkan tekad untuk keluar dari zona riba aplikasi pinjaman uang online ini. Jadi setelah berita yang kita bacakan tadi, kawan-kawan silahkan simpulkan sendiri. Untuk aplikasi pinjaman uang online ilegal, Kemenkominfo membilang untuk tidak usah dibayar. Ya, kenapa? Karena memang tidak ada tuntutan hukumnya di situ. Karena mereka juga beroperasi secara tidak resmi, secara ilegal ya. Dan mereka itu tidak taat, tidak tunduk, tidak patuh pada peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan jika ada aplikasi pinjaman uang online yang hari ini menyebarkan data kalian, itu akan dinyatakan salah atau melanggar undang-undang yang sudah ditetapkan pemerintah melalui undang-undang ITE. Bahkan itu akan terancam hukuman pidana ketika mereka itu menyalahgunakan data debitur, menyebarkan data debitur, atau mungkin mereka mengedit atau melakukan fitnah dan kebohongan-kebohongan besar. Jadi untuk yang hari ini mungkin sudah disebar data, difitnah, diedit dan itu lain sebagainya, difitnah-fitnah, ya tetap bersabarlah. Ya, kita pengen menyelesaikan masalah ini dan kita harus bisa berhasil mengupgrade diri kita untuk jadi yang lebih baik lagi. Untuk kalian yang mungkin hari ini masih tidak bekerja ya, atau mungkin sedang dirumahkan karena alasan pandemi efek COVID-19 kemarin, ya tetap semangat lah. Cari peluang-peluang usaha yang mungkin bisa kita kerjakan dari rumah. Mungkin kawan-kawan bisa mengintip peluang apa hari ini yang mungkin bisa menghasilkan sedikit rupiah. Tak peduli
berapa hari ini penghasilan kalian. Yang terpenting kalian memang bisa bangkit kembali ya, bisa ya sedikit berkarya dan menghasilkan sedikit rupiah. Masalah cukup atau tidak, yang penting kita berusaha dulu ya. Yang penting tetap semangat. Dan untuk kakak-kakak yang perempuan yang hari ini belum jujur dan belum terbuka kepada orang-orang terdekatnya, misalnya kepada suami, kepada ibu, kepada ayah, kepada teman-teman dekat, ya silahkan berlaku jujur lah atau sedikit terbukalah dan bukakanlah semua masalah yang hari ini kalian pendam bersama. Kenapa seperti itu? Karena itu akan sedikit mengurangi beban hati dan pikiran kalian ketika kalian bisa mencurahkan isi hati kalian dan ada orang yang mendengarkan hal tersebut. Ya kalaupun kalian tidak didengarkan atau mungkin hari ini yang sudah dipermalukan dan dijauhi oleh orang-orang sekitar, ya sudah, sabar. Jangan sampai kita ini menambah masalah sosial baru dengan menimbulkan beberapa permasalahan yang sebenarnya tidak usah dan tidak perlu untuk kita lakukan. Jadi yang hari ini masih merasa terlalu berat ya, yang mungkin hari ini sudah panik kesana kemari buat nyari dana talangan ini itu lain sebagainya, stop. Jangan ditambah lagi masalah-masalah baru dengan cara menambah lubang-lubang yang baru, dengan cara menambah hutang-hutang yang baru di aplikasi-aplikasi yang lain. Yang hari ini sedang terpuruk, ayo bangkit lagi. Semua masalah pasti ada solusinya ya, dan Tuhan tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Kita harus yakin itu. Dan kita yakin semua debitur atau subscriber kita hari ini yang menonton ini adalah orang-orang yang terbaik, yang ingin menyelesaikannya dengan baik, yang ingin melunasi semua hutang-hutangnya dengan cepat ya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan semua urusan, dibukakan lagi rezekinya ya, supaya lebih banyak lagi dan bisa bangkit dari segala macam keterpurukan hari ini. Oke, jadi mungkin dulu yang bisa kita sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk saudara-saudara muslim saya yang hari ini sudah memasuki Ramadan keberapa ini. Ya mudah-mudahan kita bisa mengakhirinya dengan kemenangan-kemenangan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke, jadi mungkin dulu yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.